Terima kasih masih di Sindo Sore. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai habis kesabaran terhadap Iran. Amerika Serikat mengancam Iran agar segera buat kesepakatan. Perang antara Amerika Serikat lawan Iran sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat, sebab pertemuan yang digelar untuk mediasi pun belum juga menemui titik temu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesabarannya terhadap Iran mulai habis. Trump mendesak Iran untuk segera membuat kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat 15 Mei usai membahas perang Timur Tengah dengan China. Trump bersikeras Iran tak boleh lanjutkan pengayaan uranium walau untuk tujuan damai. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut semakin Amerika Serikat mengancam, semakin mereka gagal. Araghchi juga mengatakan tidak ada solusi militer di Iran pada pertemuan BRIC di New Delhi, India. ما به این تهدیدهاشون عادت داریم. اینها بالاخره مدت هاست که به اشکال مختلف به شیوه های مختلف تهدید خودشون تکرار میکنن. ولی خب خودشون هم میدونن که از تهدیدهایی که کردن، حتی از جنگی که کردن، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجهش رو دیدن. ایران در مقابل فشارها مقاومت میکنه. در این حال کسانی که با زبان احترام با ایران صحبت بکنن با همون زبان بهشون. Iran dan Amerika Serikat berunding di Pakistan untuk membahas perdamaian, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Terbaru, Iran ajukan syarat perdamaian, namun ditolak Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Pakistan mengunjungi Iran untuk menjajaki upaya perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, tiba di Teheran, Iran. Setibanya di bandara, Mendagri Pakistan langsung disambut oleh sejumlah menteri Iran. Mendagri Pakistan akan berada di Iran selama 2 hari sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi upaya perdamaian regional. Utamanya dalam negosiasi damai antara Iran dengan Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan upaya mediasi Pakistan belum gagal tetapi menghadapi kesulitan. Media Amerika Serikat mengklaim Iran sedang mempertimbangkan mempersenjatai lumba-lumba untuk menyerang kapal perang Amerika Serikat. Namun Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda anti-Iran. Kamikaze dolphins. The Persians want to strap mines to dolphins to weaponize. Warga Iran mengecam pemberitaan dari media Amerika Serikat Fox News yang mengklaim bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lumba-lumba untuk menyerang pasukan Amerika Serikat. Iran dikabarkan mengerahkan lumba-lumba yang dipersenjatai ranjau untuk melancarkan serangan drone kamikaze terhadap kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara dilansir dari media Iran, Tasnim News Agency, warga Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim absurd dan propaganda anti-Iran. Sementara itu, Iran telah menyiapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz. Dalam mekanisme tersebut, Iran juga berencana memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas. Di tengah ketegangan di Selat Hormuz antara AS dan Iran yang belum kunjung berakhir, Iran berencana mengumumkan mekanisme baru di Selat Hormuz. Dilansir dari media Al Arabiya, Iran telah menyiapkan mekanisme untuk mengatur lalu lintas melalui Selat Hormuz dan berencana untuk memungut biaya di selat tersebut. Dalam mekanisme tersebut, hanya kapal-kapal komersial serta pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapat manfaat dari kebijakan ini. Diketahui Iran telah menutup Selat Hormuz sejak dimulainya perang dengan AS dan Israel pada bulan Februari lalu. Sementara Amerika Serikat masih memblokade jalur perairan tersebut hingga kini.
Amerika Serikat hentikan operasi dua militer yakni Epic Fury dan Project Freedom. Epic Fury dihentikan karena diklaim capai target, sementara Project Freedom atau pembebasan kapal di Hormuz dihentikan sementara. Amerika Serikat resmi hentikan operasi tempur Epic Fury di Iran pada 5 Mei 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, operasi militer tersebut dihentikan karena tujuan utama operasi tersebut telah selesai. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari 2026. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lain dan dipastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Pete Hegseth juga nyatakan operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Sementara itu baru 2 hari digelar, Amerika hentikan sementara operasi Project Freedom, pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz pada 6 Mei lalu. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika Serikat tidak akan membuka blokade dari Hormuz. Padahal sebelumnya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Kembali di Sido Sore, pemirsa, aktivis pro-Palestina memblokir jalur kereta api barang utama yang terhubung ke Pelabuhan Rotterdam pada hari Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa berbaring dan duduk di rel kereta api, membakar suar, berbicara melalui megafon, dan meneriakan slogan-slogan. Sejumlah demonstran bahkan merantai diri mereka ke rel saat polisi bergerak untuk menyingkirkan dan menangkap para pengunjuk rasa. Polisi pun akhirnya mengamankan sejumlah demonstran dan menyeret mereka menjauhi rel kereta. Diketahui Pelabuhan Rotterdam adalah pelabuhan laut tersibuk di Eropa dan pusat logistik utama untuk transportasi barang di seluruh benua. Sementara itu di Austria, para demonstran turun ke jalan-jalan Wina pada hari Sabtu waktu setempat. Mereka memprotes partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Sejumlah warga Wina, Austria, pro-Palestina menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota. Kerumunan orang berteriak menolak partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Mereka menilai tidak ada tempat untuk orang yang mendukung genosida. I believe that Israel is committing a genocide, and I know for a fact that Israel is waging an illegal war against Iran right now. So just the same as we don't allow Russia to participate, we also shouldn't allow Israel to participate. There just should be the same standards should go for everyone. I feel ashamed for Austria, I feel ashamed for Europe as a whole, and I feel ashamed for us as a people, because I am convinced that we as Europe have the task to stand up against these things, and we should protest them in every way, shape or form as states and as people. You have to stand up against any human rights violations and against aggressive wars by any state. Austria should immediately, or the EU should immediately seize the cooperation agreement between the EU and Israel. Babak final kontes ini akan menampilkan peserta dari 25 negara. Kontes ini berlangsung di Wina setiap Sabtu malam.
I would say it's not only singing. Everyone knows it's political, and everyone knows Israel is committing a genocide. And not only that, but all the European governments, also the Austrian government, are complicit in that genocide, are justifying that genocide, and that's obviously reason enough to protest against that. Selain Austria, negara Spanyol, Irlandia, Slovenia, Belanda, dan Islandia juga memboikot kontes tersebut karena partisipasi Israel. Dan 3 stasiun televisi besar menolak menayangkan acara musik langsung yang terbesar di dunia tersebut. Mereka pun menyerukan Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian kerjasamanya dengan Israel. Demonstran menekankan bahwa blok tersebut harus menentang setiap pelanggaran hak asasi manusia dan perang agresif oleh negara manapun. Massa dari berbagai negara turun ke jalan untuk memperingati Hari Nakba. Hari Nakba menjadi pengingat bahwa di era modern masih ada penjajahan seperti yang terjadi di Palestina. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Milan, Italia untuk memperingati Hari Nakba ke-78 tahun. Massa membawa bendera Palestina dan Lebanon serta membawa spanduk Gaza melawan sebagai bentuk solidaritas terhadap agresi militer Zionis Israel yang masih terus berlanjut di Gaza. Massa menyuarakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Sementara itu, aksi serupa juga berlangsung di Dublin, Irlandia. Puluhan ribu massa turun ke jalan untuk memperingati Hari Nakba. Massa membawa bendera Palestina sambil menyerukan pembebasan untuk Palestina. Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa banyak warga Irlandia yang menunjukkan solidaritas bagi warga Palestina. Only recently I learned about Nakba, only in the last 10 years, which is a tragedy, you know. I should have known about that a long time ago, you know. So it's good that I'm here, you know. Solidarity with other members of humanity that are suffering, you know. And I mean, I know exactly how the people are suffering. I've followed it for 2.5 years. And in southern Lebanon now as well, you know. Hari Nakba diperingati setiap tanggal 15 Mei. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang tragedi pengusiran massal warga Palestina setelah berdirinya Israel di tahun 1948. Peristiwa ini menyebabkan ratusan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri.